Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Seperti biasa yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Woi, Gibran, kamu itu bisa kerja nggak jadi wapres? Wapres kok goblok tolol. Ya, kenapa kamu kunjungan kerja di Banyuwangi sampai merepotkan negara? Kunjungan kerja di Banyuwangi kok sampai melibatkan 4.000 personil gabungan, sampai mereka harus gelar perkara. Bukankah kamu sudah didampingi pengamanan tingkat 1? Sudah dilindungi oleh Pas Pampres? Ya, kok sampai-sampai kamu harus mengerahkan 4.000 personel gabungan untuk mengamankan kunjungan kerjamu di Banyuwangi? Kenapa? Apa kamu merasa nggak aman di Banyuwangi? Apa masyarakat Banyuwangi memusuhimu? Ya, atau kamu mau unjuk kekuatan, show of power, bahwa kamu melebihi presiden? Ya, Presiden Prabowo saja kunjungan kerja nggak heboh-heboh amat kayak kamu. Ya, jadi perlu diketahui oleh semua saudaraku seluruh rakyat Indonesia bahwa Gibran ini, kalau saya nilai dan mungkin orang-orang lain juga menilai, ini kinerjanya aneh. Ya, saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, dia harus mempersiapkan pengamanan sampai tingkat bawah, yaitu melibatkan personil gabungan sampai 4.000 TNI Polri. Kayak mau menghadapi apa aja. Kalau kita kupas satu persatu, ya kinerja Gibran ini nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada itu, nggak ada kinerjanya yang memperlancar kinerja Prabowo sebagai presiden atau membantu Prabowo. Contohnya, misalnya dia turun mengawasi ke semua dapur-dapur umum program makan bergizi gratis, agar tidak terjadi keracunan massal ya. 17 peristiwa keracunan massal makan bergizi gratis, dan korbannya adalah anak-anak sekolah. Kemudian dia bisa turun ke desa-desa mewakili presiden, ya, mempertanyakan, memverifikasi, mengajari, mengarahkan tentang pembentukan koperasi desa merah putih. Ya, itu program Pak Prabowo untuk penguatan ekonomi desa. Nah, itu dulu. Lalu kamu laporkan kepada presiden sebagai atasanmu. Apakah ada masalah atau ada hambatan, kurang apa, dan lain-lain. Itu baru itu namanya kerja wakilnya presiden. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Pak Prabowo itu panggil Budi Ari ke Hambalang ya. Dari sini kita bisa lihat di mana Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi akan menghadiri rapat terbatasnya saudara-saudara itu bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat sore ini pada Senin 23 Juni 2025. Nah, Budi Ari mengatakan dirinya dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang untuk membahas perkembangan terbaru program koperasi Desa Merah Putih. Adapun pertemuannya, saudara-saudara, akan memfokuskan pada pembahasan fase kedua program koperasi tersebut, yaitu Desa Merah Putih ya. Koperasi Desa Merah Putih maksudnya, yakni tahap pembangunan dan pengoperasian koperasi tersebut. Ini yang saya mau rapat di Hambalang, ini soal pembangunan pengoperasiannya. Nanti setelah itu, tahap itu baru masuk lagi ke tahap monitoring, evaluasi, termasuklah merumuskan
mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing Kapdes atau koperasi desa, kata Budiari saat konferensi pers di kantornya. Dan dia juga menjelaskan program koperasi desa Merah Putih terbagi dalam 3 fase utama, di mana itu pembentukan, pembangunan, pengoperasian, serta monitoring dan evaluasi. Saat ini, saudara-saudara, pemerintah baru menuntaskan fase pertama, yakni pembentukan koperasi. Lalu Pak Budiari juga mengatakan, jadikan ada 3 fase, yakni pembentukan, pembangunan, pengoperasian, yang ketiga monitoring, evaluasi. Ini fasenya nih, ini baru sampai fase pembentukan, yakni mengurus keseimbangannya atau legalitasnya. Dan Budi juga mengungkapkan dari total 80.133 ya saudara-saudara koperasi desa yang sudah terdaftar, lebih dari 61.000 telah berbadan hukum atau memiliki sistem administrasi badan hukum atau SABH yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen-AHU Kementerian Hukum. Artinya udah hampir 77%, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan Budiari juga. Dan ia pun optimistis seluruh koperasi desa Merah Putih akan memiliki legalitas resmi sebelum peresmian 12 Juli 2025 mendatang. Nanti itu sudah 100%, nanti udah 80.133, semuanya sudah. Menurutnya legalitas badan hukum sangatlah penting agar koperasi bisa mengakses pembayaran maupun dukungan dari lembaga keuangan. Lalu beliau yaitu Budiari mengatakan juga, di sini dikatakan karena gini loh, kamu mau dapat kredit, mau dapat pinjaman, kalau badan hukumnya belum, legalitasnya belum gimana? Jadi, badan hukumnya legalitas koperasi ini sudah ada di Direktorat Jenderal AHU atau Kementerian Hukum. Ini sudah hampir 61.000 per saat ini. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari TikTok, dan juga tentang Pak Prabowo panggil Budiari ke Hambalang terkait koperasi desa Merah Putih ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.